Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini kita berada di Sobontoro. Ini pondok apa Bu namanya Bu? Pondok Asurur. Asurur? Asurur gitu aja ya? Iya. Kita bersama Bu Umi Mudiroh. Dia Ketua Fatayat NU Kabupaten Magetan yang sudah hampir 10 tahun ya Bu? Iya. Selamat sore Bu. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih saya diperkenankan hadir. Terima kasih juga. Selama saya hidup di Magetan baru pertama masuk sini. Oh gitu ya. Berarti harus lebih sering. Iya, nanti kalau habis ini sering ke sini. Tapi sebelum saya bertanya yang lain, saya mau tanya, ini masjid ya? Iya, ini masjid. Yang masjid sekalian pondok? Begini. Ini namanya kan Pondok Pesantren Asurur Sobontoro. Ini adalah pondok pesantren. Pada masanya dulu memang di situ itu untuk tempatnya kamar-kamarnya anak pondok. Kemudian seiring berjalannya waktu, memang sekarang pondok itu kan harus dituntut barengan dengan formal. Pendidikan formal. Ketika pondok pesantren tidak ada pendidikan formal, maka untuk sekarang loh ya, untuk sekarang itu memang banyak ditinggalkan. Gitu ya. Jadi sekarang di sini itu ada Madrasah Ibtidaiyah, jadi MI. Nah, sekelas SD ya? Sekelas SD. Itu kan tidak mondok di sini, jadi dari rumah-rumah gitu loh. Akhirnya dari kamar-kamarnya anak pondok ini menjadi alih fungsi, menjadi kelas, menjadi kantor MI, perpus, dan sebagainya. Cuma siswanya dari kanan kiri? Siswanya iya, dari desa Sobontoro sendiri, dari desa sebelah, dan jadi gedung ini ya agak multifungsi. Pagi untuk Madrasah Ibtidaiyah, sore sebelum asar itu untuk TPQ, kemudian habis asar untuk Madin. Bu begitu. Mudiroh, bagaimana prosesnya menjadi ketua Fatayat kemarin? Oh gitu. Ini dinyana atau memang direncanakan atau memang dari dorongan semua teman-teman NU? Oh gini. Sebenarnya begini, dulu saya ini kan pendatang ya. Pendatang. Iya, pendatang. Saya aslinya dari Ngawi. Kemudian sampai sini, mungkin karena di sini itu kan dilihat pesantren. Kemudian ada yang dari Fatayat NU berkegiatan. Dulu itu pernah raker di sini. Saya belum ikut Fatayat. Pernah raker di sini, saya diajak, terus berketempatan di sini, oke, begitu. Terus dari situ saya mulai kenal Fatayat dan diajak ikut ke Fatayat. Pertama saya posisi memang hanya ikut begitu. Ikut. Kemudian pada perjalanannya saya menjadi ketua di Kecamatan Karas ini. Terus tapi sebentar begitu terus kemudian saya menjadi pengurus cabang. Kabupaten? Iya, pengurus kabupaten di posisi bendahara. Bendahara, ya. Iya, wakil pada waktu itu. Wakil bendahara? Iya, terus kemudian wakil satu, yang bendahara satu itu sekarang sudah almarhum. Sudah almarhumah, sudah meninggal. Nah, setelah ketua lama, Mbak Mumun, iya, Mbak Mumun dari Sukomoro itu, setelah Mbak Mumun itu 2 periode, selesai, kemudian enggak tahu karena ya teman-teman itu akhirnya memilih saya juga enggak tahu. Dari segi kondisi pada waktu itu saya lagi hamil. Anak kedua? Anak ketiga. Anak ketiga? Iya, yang sekarang anak saya itu juga sudah meninggal. Yang anak ketiga, anak ketiga. Jadi anak saya yang kedua itu umur 13, saya hamil lagi anak ketiga. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, jadi kondisi kesehatan pada waktu hamil itu tidak sama. Terus? Jadi sempat keluar? Sempat usia 17 bulan. 17 bulan iya. Setahun lebih meninggal. Karena apa? Kondisi apa itu waktu itu? Kondisi memang penyakit bawaan dari lahir jantung. Oh, jantung. Iya. Oh iya. Jadi ketika saya terpilih menjadi ketua Fatayat itu kondisi saya memang lagi hamil, akan tapi karena saya tidak tahu teman-teman itu kenapa mempercayakan posisi ketua itu kepada saya
sebelum saya menerima itu terus saya telepon suami dulu karena kan yang tahu kondisi saya kan suami. Akhirnya suami sebenarnya pertama itu ya dengan berat hati, tapi akhirnya beliau berpikir yes, ini mungkin memang amanah yang harus dilaksanakan, jadi sudah bismillah gitu. Ya saya bismillah pada waktu itu. Tapi alhamdulillah ketika saya hamil kemudian melahirkan, kemudian anak saya itu dengan kondisi yang penyakit jantung bawaan itu, teman-teman sahabat-sahabat saya itu yang menguatkan saya itu. Jadi ketika saya belum bisa aktif, teman-teman saya itu pertama itu yang menghandle sampai saya bisa keluar lagi. Terus anak saya umur 1 tahun lebih sedikit itu yang 17 bulan itu meninggal. Kemudian saya aktif full di Fatayat. Di rumah sakit meninggalnya? Iya, di rumah sakit. Di rumah sakit Madiun. Cewek, cowok? Cowok sendiri. Padahal itu lanang. Iya, itu paling tidak saya berdoa saya ingin punya anak laki-laki, sudah dituruti oleh Allah. Iya, sudah dikabulkan. Nanti ketemunya di sana. Insya Allah, amin. Gitu. Terus setelah jenengan menjadi ketua Fatayat NU Kabupaten Magetan, pertama kali yang jenengan lakukan apa? Menjabat itu kan pasti ada program-program dong. Iya. Apa itu? Yang pertama kemarin saya memang ajak teman-teman untuk audiensi kepada Bapak Bupati, kepada instansi-instansi. Itu masih Pak Sumantri dulu pertama. Itu kemarin iya Pak Sumantri. Terus kemudian yang dengan Pak Prawoto itu saya juga audiensi. Iya, dua. Iya. Terus kemudian karena Fatayat ini secara usia kan usia produktif. Makanya saya tadi tanya Fatayat ini sebenarnya apa? Kan saya baru pertama Fatayat NU ada. Oh iya. Banon, ya? Iya. Saya boleh cerita ya? Boleh cerita. Boleh. Jadi di NU itu rumah kayak rumah NU itu rumah. Gitu. Rumah NU itu iya. Rumah ya. Kepala keluarganya adalah Bapak NU. Bapak NU-nya. Lah di dalam rumah itu ada anggota-anggota yang sama dengan Banom ini. Banom NU itu mulai dari muslimat. Muslimat itu usia-usia yang sudah matang. Coro ati ngono wis tumoto ngoten. Wis noto ya. Iya, coro ati wis tumoto. Makanya di muslimat itu kegiatan banyak yang pengajian, yasinan, tahlilan dan sebagainya. Iya, karena mungkin secara ekonomi sudah tertata, secara iya, intinya gitu. Terus lah Fatayat ini yang usia-usia produktif ini, makanya secara kuantitas jangan dibandingkan. Iya. Karena kalau usia muslimat itu kan secara ekonomi matang, secara usia sudah matang, itu pengajian dimanapun mungkin akan banyak sekali. Iya, secara kuantitas memang banyak. Kalau Fatayat ini karena usianya itu antara 25 sampai 45. Nah, usia-usia itu kan usia-usia produktif. Iya. Andai kata orang itu melahirkan, hamil, cuti, melahirkan, menyusui, kemudian anak kecil itu belum bisa aktif. Itu kalau kita tidak hati kita itu tidak betul-betul ikhlas, ngoten niku nggih. Nggak jalan. Ya hanya sahabat-sahabat pilihan yang ketika punya anak. Ada teman saya itu melahirkan kemudian acara kemanapun sambil gendong anak itu biasa di Fatayat. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Banyak yang karena suaminya tidak boleh, anak cilik akhirnya. Kalau di organisasi mungkin kalau di organisasi desa itu Karang Taruna apa bisa dianggap itu? Karang Taruna itu bukannya usia-usia yang masih muda banget. Masih muda banget. Itu kalau di NU Ibnu IPPNU gitu. Ya. Itu di bawah, jadi kayak pelajar. Ya, jadi Ibnu IPPNU itu pelajar. Jadi usia sampai 23 atau 24 gitu kemarin itu. Iya. Kemudian 25 sampai 45 ini secara usia memang usianya Fatayat. Usia produktif. Jadi kayak program-program kita ya, program-program yang menyasar ke satu pemberdayaan ekonomi perempuan. Terutama mohon maaf NU ya. Iya. Gitu ya.
Ekonomi perempuan ya karena kita Nahdliyin ya. Ya itu yang diurus. Iya, yang diurus dulu ya itu. Kalau kegiatan wajibnya ya sama kegiatan karena organisasi keagamaan ya acara-acara yang pasti dititik beratkan ya acara-acara keagamaan. Terus kemudian ditambah lagi karena kita kerjasama juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, kita beberapa kali memang mendapat program tenaga kerja mandiri itu di bidang keterampilan. Keterampilan, iya keterampilan. Pokoknya perempuan, bagaimana perempuan ini ketika dia di rumah, ketika perempuan yang tidak bekerja di luar, di rumah pun bisa mandiri, tidak selalu bergantung kepada suami. Betul, seperti itu. Itu fatayat yang bergerak. Betul. Apa yang Bu Umi dapatkan setelah masuk fatayat? Bu Umi tadi cerita loh, mulai kecil sampai nikah, iya, hidupnya hanya di pondok dan di pesantren. Iya, dan betul. ini menjadi organisasi, mungkin bagi Bu Umi bisa keluar pondok akhirnya. Iya. Akhirnya bisa kenal dengan orang-orang luar. Iya, saya menikah juga di pesantren. Nah, jadi saya ini kayak apa ya? Ada di lingkup terbatas gitu. Iya, ada lingkaran ini, lingkaran pesantren. Iya. Jadi organisasi pertama saya ini ya di Fatayat. Jadi bisa dikatakan Fatayat ini adalah pengalaman yang sangat berharga, guru yang sangat berharga buat saya, pengalaman hidup. Saya sebenarnya tidak pernah tahu bagaimana kehidupan luar itu bagaimana, yang seperti saya katakan tadi, yang saya cerita tadi, lemah secara emosi sebelum ikut Fatayat. Iya, memang lemah. Enak apa saiki nangis seperti itu, iya. Fatayat, ya? Iya, memang enak apa saiki nangis. Dilokne uang rumasane wis iya gembeng seperti itu. Tapi setelah ikut Fatayat ini kan semakin banyak dikenal orang, itu makin banyak yang suka, tapi tidak sedikit juga yang benci. Ya. Iya. Biasa itu. Makanya bagaimana cara memanage hati kita menghadapi mereka itu bagaimana, lah itu tempaan-tempaan seperti itu yang membuat kita kuat. Tapi yang jelas di saat jenengan menjadi ketua, anggota itu kan banyak bermacam jenis. Iya. Eneng sing ini, eneng sing ini. Dan itu kan kuncinya di jenengan. Iya. Bagaimana menyikapi mereka? Betul. Bagaimana bisa ngomong mereka? Menata mereka. Iya. Menjadi satu kan. Iya. Ya, jadi suatu ketika bisa tegas, tapi suatu ketika juga bagaimana kita berempati kepada mereka, karena kita tidak bisa masuk di keluarga yang ini kan masih usia-usia produktif. Kadang suami itu ada yang membolehkan istrinya ikut, ada yang tidak memperbolehkan. Jadi ketika sudah ikut Fatayat kemudian ada acara apa terus sama suaminya ternyata tidak boleh, kita juga tidak bisa masuk terlalu dalam kan. Iya, enggak oleh kan. Iya. Tetapi gini Mbak, di dalam Fatayat itu apakah benar-benar di seluruh anggotanya itu memang keluarga NU? Kebanyakan iya, akan tetapi ada beberapa teman saya itu yang memang cerita sebelum masuk di Fatayat itu keluarganya ini keluarganya ada yang dari organisasi ini gitu. Ada yang dalam satu keluarga ini macam-macam. Adik saya ini aktivis ini, kakak saya aktivis ini, saya di Fatayat, gitu ada. Gitu ya. Iya. Tapi menurut Mbak Umi itu enggak masalah ya? Enggak masalah. Iya. Selama mereka tidak berbenturan. Terus pastinya Mbak Umi merasa aku punya dunia baru lagi. Iya. Setelah di bawah lingkaran ini. Iya. Masuk Fatayat, kenal banyak orang, banyak kegiatan, banyak program. Betul. Dan akhirnya Bu Umi enggak nangisan lagi. Oh, iya itu. Makanya kuat. Itu iya. Makanya itu guru terbesar saya ini ya setelah saya masuk guru kehidupan ya. Guru kehidupan yang membuat saya bisa kuat ini ya karena tempaan di organisasi ini. Di Fatayat ini. Memang tidak semua aktivitas yang kita suka ya. Akan tapi kita harus seperti ini karena tuntutan ini. Ya kalau sudah kumpul Fatayat Semagetan segitu banyak. Iya. Apa enggak ada rasa nyir gitu di saat jenengan jalan, ketua Fatayat datang. Waduh. Ini kebanggaan, kalau bagi saya itu kebanggaan. Orang nomor satu di Fatayat. Begitu ya? Ya iya. Dan sekarang selain di Fatayat NU, Mbak Umi apa kegiatan?
Saya kalau pagi saya ngajar di TK Muslimat Sumur Songo. Itu naungannya Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Sumur Songo. Sumur Songo. Iya, yang di situ ada pendirinya adalah Bapak Yai Saifuddin Muhammad. Bapak Haji Saifuddin Muhammad itu sudah wafat. Kemudian kan masih ada istrinya Bu Nyai Hajah Nurun Nasri. Kemudian sekarang yang jadi pimpinan pondoknya Pak Yai Khairuddin Yusuf. Ini nih Sobontoro atau Sumur Songo ya? Ini Sobontoro. Sobontoro tuh ikut Iya. Ngawi. Sobontoro ya ikut Magetan toh Mas. Iya. Tapi sisi utara ya? Sisi utara. Setelah Sumur Songo itu sudah masuk Ngawi. Iya. Ini Sumur Songo, Sobontoro ini masih satu keluarga loh Mas. Jadi punjernya itu sini. Maka saya tadi belum cerita ya kalau ini masjid. Masjid ini kan masjid yang sudah sangat tua. Jadi pendiri pesantren ini namanya Mbah Zainal Mustafa. Pak Zainal Mustafa. Okay. Ya. Mbah Zainal Mustafa itu sareanya ada di dalam. Di baratnya masjid. Berarti ini luas dong. Iya, sampai notok sungai ini. Terus ini dibuka ya mau sholat atau apa? Nanti. Iya, nanti mau sholat ngasar. Itu dibuka. Ini enggak dikunci kok. Cuma ditutup gitu aja. Supaya enggak debu. Iya. Dan burung-burung ini kan banyak burung. Burungnya masuk. Iya, terus kemudian dari sini ketika putra wayahnya keluar itu kan mereka punya ada yang Sumur Songo itu bikin juga Mbah Yema, terus kemudian yang tadi saya katakan ada Mbah Pak Yai Saifuddin almarhum itu sekarang diteruskan oleh istrinya masih. Terus di sini ini kakaknya suami saya Pak Yai Muhtarom. Rumahnya ini. Samping ini. Iya. Bapaknya si Kolbi. Bapaknya Kolbi ya. Itu. Kolbi, sorry aku ini kol. Tadi tahu nggak? Belum tahu. Oh nggak tahu toh? Nggak ada yang tahu. Sini mau aku bealan jangan jenengan lagi. Enggak. Paling kalau Kolbi tahu ya Agus gitu aja. Oh enggak. Bu Umi. Jadi guru, jadi ketua Fatayat. Apa yang Bu Umi rasakan selama ini? Yang jelas bahagialah, hidup itu harus dibikin bahagia. Bahagia. Itu menjadikan satu loh. Iya, ada suka, ada duka, ya pokoknya nano-nano lah jadi satu. Yang membuat kita itu lebih semakin matang, semakin mandiri, semakin dewasa, begitu. Yang sebelumnya Bu Umi merasakan organisasi ke oposisi? Saya enggak suka dulu itu. Di pondok pesantren ketika saya lihat orang-orang di luar itu organisasinya apa? Geruduk rono, geruduk rene. Ternyata ketika saya masuk sendiri itu ya seni tersendiri. Seni tersendiri. Iya. Jadi akhirnya saya itu mempunyai pemikiran, mindset saya itu sekarang berbeda. Jadi ketika wanita berkeluarga gitu, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik itu adalah perempuan yang baik. Akan tetapi perempuan yang lebih baik itu adalah ketika perempuan itu juga bermanfaat untuk umat. Iya, jadi di rumah tangga untuk suami, untuk anak, ketika kita juga bermanfaat untuk umat. Tetapi di luar. Semua itu terjadi harus ada seizin. Siap, alhamdulillah suami saya itu paling jos kalau paling sabar. Paling sabar. Iya betul. Yang pasti terarah loh Mas itu ya. Yang jelas yang benar. Yang pasti terarah. Terus ini kan mau pilkada. Mohon maaf, Fatayat NU atau apapun yang dikeluarkan NU itu kan cenderung ke ijo-ijoan. Apakah itu benar? Kayak otomatis ya kalau ijo itu kan memang ya kayak cirinya NU kan ya memang ijo. Jadi apapun yang berhubungan dengan ijo itu ya harus berpikirnya ya lebih duluan ngoten. Iya, lebih yang diprioritaskan yang ijo. Iya, yang ijo. Tapi sampai saat sekarang Fatayat sudah punya jago belum? Ya, kita nunggu kan belum. Nunggu perintah aja. Iya. Ya. Yang jelas Fatayat tetap bekerja terus. Bekerja terus, iya. Berorganisasi terus. Iya, berorganisasi terus. Yang jelas untuk masyarakat juga ya, Bu. Siap. Nanti kalau tentang pilihan, karena kita ini kan ya Banom, yang Banom itu ya memang satu, kan punya rumah ya, kita punya rumah.
ya bagaimana kepala keluarganya nanti, akan tetapi memang ya, tapi saya kan enggak bisa harus nanti fatayat ini harus semua ini. Mana enggak bisa. Kan karena iya, saya juga enggak bisa karena fatayat ini kan NU ini kan bukan hanya sebenarnya ya, kalau bisa jujur kan banyak sekali NU ini yang tidak dihijaukan banyak ya. Banyak sekali. Jadi kalau instruksi tetap akan, tetapi setelah itu kan mereka juga ada yang punya pilihan sendiri. Iya. Mungkin dari keluarga, mungkin dari suaminya, mungkin dari karena ya memang fatayat ini tidak punya, kalau partai itu kan tidak hanya satu partai gitu. Betul. Tapi ya tentang bagaimana pilihan kita. Dan yang kedua Mbak, pilkada itu kan pemilihan pimpinan daerah. Itu beda banget dengan pileg. Betul. Pileg itu siapapun mungkin banyak yang masuk ke sini untuk mencari suara. Iya. Tapi untuk pilihan bupati itu kan sangat beda. Mana nggak bisa diarahkan orang, kamu harus pilih ini, nggak bisa, apalagi melalui, mohon maaf ya, organisasi-organisasi. Bener nih organisasinya Fatayat NU, tapi hati mereka Pak tahu. Iya. Akhirnya kembalikan lagi lah ke masing-masing. Iya, yang pasti akhirnya adalah saya kembalikan lagi ke masing-masing sahabat-sahabat, karena memang ya itu kan ya pilihan mereka. Saya tidak bisa memaksa mereka untuk, seumpama saya dapat instruksi ya. Ya tetap sampaikan aja instruksinya. Iya, tetap kalau disampaikan ya disampaikan. Ya. Tapi terlepas habis penyampaian nanti nurani mereka pilih yang mana, iya, itu tergantung mereka. Tetapi kalau ngomong NU, ya tetap hijau. Iya, tetap. Kalau ngomong NU, memang ya NU itu hijau. Tetap hijau. Kita nggak bisa nyalahkan. Nggak mungkin, mohon maaf, abang kuning neng hijau kan nggak mungkin. Hijau tetap yang diprioritaskan hijau. Hijau. Karena pilihan itu dari nurani masing-masing. Iya. Mbak Umi, selama 10 tahun, sampaikan dong buat teman-teman Fatayat yang ada di seluruh Magetan. Sampaikan, Mbak Umi sebentar lagi apa tadi? Bukan yang tapi dipilih lagi bisa nggak? Enggak, no. Kan usianya Fatayat kan 25 sampai 45. Sekarang saya kemarin terpilih yang kedua itu usia 43. Sekarang sudah 48 itu enggak bisa. Berarti kecuali larinya ke Muslimat NU. Iya. Dong? Saya nanti naik kelas. Jadi lulus di wisuda. Akhirnya ke Muslimat NU ya? Iya, yang pasti ya di Muslimat NU. Kalau di Muslimat NU kan enggak ada expirednya. Yang penting sampai iya. Sampai tua gitu loh. Sampai tua di NU kan gitu. Sampai betul. Kan Mbak Umi, masyarakat yang mohon maaf notabene hijau sama Fatayat NU. Selama Mbak Umi menjadi Fatayat NU, kelebihan, kekurangan itu. Ya, untuk sahabat-sahabat tersayang saya Fatayat NU Kabupaten Magetan, yang pasti kita ini ada di usia-usia produktif yang memang butuh pengorbanan untuk bisa menjadi Fatayat yang militan. Jadi yang pasti niat, kerentek, niat yang kita tuju itu satu. Kita itu memang gandolan sarunge Mbah Yai gitu nggih. Gandolan sarunge Mbah Yai. Gandolan sarunge Mbah Yai. Intinya apa? Yang maknanya itu kita itu manut dawuhe Mbah Yai, kita mencari berkahnya Mbah Yai, apalagi NU ini kan didirikan oleh Hadratus Syekh yang tidak main-main gitu. Tidak main-main. Jadi kita niatkan kita itu mencari berkah di NU, bukan kita mencari apa di Fatayat NU ini. Iya, mencari berkah. Kalau kita ikhlas apa yang kita, tentunya dengan izin keluarga nggih. Yang pasti masuk di Fatayat ini jangan sampai nanti congkrah dengan suami. Iya. Karena ya itu tadi usia-usianya kan masih produktif. Masih muda. Iya. Takutnya suami cemburu atau gimana ya? Ya, kecemburuan itu. Mungkin kecemburuan ada, mungkin omah akhirnya kelendran. Iya, soalnya banyak organisasi. Iya, banyak organisasi. Yang penting ditata hati kita, keikhlasan kita di Fatayat ini mencari berkah, intinya golek barokah. Kalau kita sudah dapat berkah, dapat barokah, yang lain itu akan mengikuti. Kita mungkin rezeki itu dari mana datangnya kita tidak tahu, karena kita sudah dapat berkah tadi. Iya, dengan kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, kita juga
Pokoknya kita melaksanakannya dengan ikhlas dan tetap semangat. Dan mungkin terakhir pesan istri buat teman-teman agar tidak berani sama suami. Oh. Selama perintahnya itu tidak melanggar ya, kita apa namanya, sami'na wa ta'na. Kemudian kalau kita ikut fatayat ya tentunya ada trik-trik. Yang itu para istri-istri yang tahu. Tahu ya. Gitu ya. Supaya suaminya itu lenggono gitu nggih. Ngeculne nang kegiatan. Mungkin ya, tapi tidak ini guyonnya. Mungkin sing angel-angel iki karena dia tidak bisa cara merayu suami. Kalau Bu Umi tahu ya? Oh, tahu dong. Oke Bu Umi, terima kasih waktu kita, nanti kita sambung. Semoga nanti dengan tema yang lain. Insya Allah. Dan saya terima kasih banyak diberi kesempatan ngobrol. Siap. Pertama kali saya menjadi ini, ya pertama kali saya masuk ke dunia judi fatayat. Oh nggih, nggih. Oke, pemirsa Lau TV dan sahabat Siber, bincang kita bersama Umi Mudiroh. Semoga Fatayat NU Kabupaten Magetan semakin jaya, semakin luar biasa. Amin, amin, amin. Pilkada itu hal yang lumrah. Siap. Yang harus kita lakukan. Tetapi pilihan itu dari nurani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.